Assalamualaikum. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Al-Khuldi, Abu Muhammad Ja'far bin Nusair bin Al-Asim Al-Khawas Al-Baghdadi Al-Khuldi, dilahirkan pada tahun 252 dan meninggal pada tahun 348 Hijriah, juga mengawali karirnya sebagai ahli hadis dan kemudian beralih ke tasawuf. Al-Khuldi yang awalnya mempelajari cara-cara menyelidiki dan memilih hadis, kemudian menggunakan metode tersebut untuk mengumpulkan ajaran-ajaran dan riwayat para guru sufi terkenal masa itu. Dia mengatakan, "Kalau aku tidak berpaling ke tasawuf, niscaya akan kupersembahkan kepada kalian pelbagai hadis Nabi dari seluruh dunia." Dia adalah murid Madrasah Sufi Baghdad dan merupakan salah satu murid dekat dan kesayangan Al-Junaid. Dia kemudian menebus kasih sayang sang guru dengan cara mencatat setiap detail kehidupan Al-Junaid dan menyampaikan ajaran-ajaran gurunya itu kepada para keturunannya. Saking tekunnya Khuldi mengerjakan tugas ini, sampai-sampai karyanya pun dijadikan rujukan utama, bukan hanya mengenai kehidupan Al-Junaid, melainkan juga guru Al-Junaid, Sari As-Sagati, serta guru Sari As-Sagati, Ma'ruf Al-Harki. Karyanya, Hikayat Al-Aulia, sangat dikenal di Baghdad dan dianggap sebagai salah satu kitab yang luar biasa. Saking kagum kepada kitab ini, orang-orang Baghdad bahkan sampai mengatakan, ada 3 keajaiban dunia, isyarat alegori, As-Shibli, nukat aforisme mistik, Al-Murtaisi, dan hikayat anekdot Ja'far. 2 kitab terkemuka ini, Tabagat An-Nusa karya Abu Said Al-Arabi dan Hikayat Al-Aulia karya Ja'far Al-Khuldi, beroleh penghargaan sangat tinggi dan terus dibaca oleh banyak generasi. Sayangnya, kedua kitab ini telah raib. Namun, ketika kita membaca kepustakaan Arab Mutakhir atau yang lainnya, kita akan banyak menemukan kutipan-kutipan yang berasal dari kedua kitab tersebut. Kedua kitab itu merupakan sumber rujukan utama tempat para penulis mengambil banyak bahan, baik secara langsung maupun tidak, dan berkat kedua kitab itu pula kita bisa beroleh hampir seluruh pengetahuan tentang masa hidup para sufi besar dan sumbangan mereka terhadap perkembangan ajaran sufi pada masa-masa genting dan awal. Hal ini terjadi karena Al-Arabi dan Al-Khuldi diakui sebagai ahli hadis yang mumpuni hingga kemudian otoritas ini pun meluas pada karya-karya mereka dalam sejarah tasawuf. Dan tak ada pilihan lain bagi kita selain menerima otoritas mereka. Tampak jelas dari kedua kitab mereka bahwa pada waktu kedua syekh besar ini berguru kepada Al-Junaid, mereka telah menjadi ulama hadis terkemuka. Mereka berguru kepada Al-Junaid untuk mendapat bimbingan spiritual dan, dengan menyimak ajaran-ajaran Al-Junaid, menjadi benar-benar dibentuk oleh disiplin mental guru mereka dan benar-benar tersentuh oleh pendekatan spiritualnya. Kutipan-kutipan semacam ini yang ada dalam karya mereka yang masih bisa kita dapatkan. ASSARRAJ, Abu Nasr Abdullah bin Ali As-Saraj At-Tusi, pengarang kitab Al-Lumah fi At-Tasawuf, wafat pada tahun 378 Hijriah merupakan murid Ja'far Al-Khuldi. Dalam kitab Al-Lumah, terdapat keterangan bahwa sang pengarang mengambil banyak data mengenai Al-Junaid, baik dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Al-Khuldi maupun dari kitab Al-Khuldi. Karena itu, tidak mengherankan jika pada salah satu bagian yang mengupas tentang hubungannya dengan Al-Khuldi, dia menulis dengan menggunakan kata-kata ini, Ja'far Al-Khuldi menceritakan kepadaku, saat dia masih dibimbing Al-Junaid, dia mendengar Al-Junaid berkata, Petik 2, untunglah kitab penting ini masih bisa kita baca sampai sekarang. Kita berutang budi kepada Nicholson, 1914 dan Arbery, 1947, yang melengkapinya dengan beberapa bagian penting yang berhasil mereka temukan. As-Saraj, dalam kitab Al-Lumah, mempersembahkan kepada kita ajaran-ajaran Al-Junaid yang otentik dan lengkap, menuliskan sejumlah besar aforisme darinya dan menjelaskan kedudukan tokoh ini, terutama dalam kaitan dengan para sufi sezamannya. Karya ini merupakan satu-satunya sumber yang benar-benar berbeda dari sekian banyak kitab mengenai Al-Junaid yang bisa kita dapatkan. Hanya dalam kitab inilah kita bisa mendapatkan beberapa kutipan esoterik surat-surat Al-Junaid. Alasan yang dapat dipegang ialah bahwa para penulis belakangan mengemukakannya karena, kendati dituliskan dalam istilah-istilah yang terselubung,
Kutipan-kutipan tersebut dapat ditafsirkan sebagai kemurnian yang meragukan iman mereka. Alhasil, kitab ini menjadi sangat penting dalam kajian kita. Al-Makki, Abu Talib Muhammad bin Ali Atiyah Al-Makki, wafat pada 386 Hijriah, pengarang kitab Aut al-Ulub fi Muamalat al-Mahbub, merupakan murid Abu Said al-Arabi. Dia berasal dari Jibal di wilayah Persia dan menetap di Mekah dan kemudian berkelana ke Baghdad untuk belajar kepada As-Sarraj. Dari Baghdad dia selanjutnya berkelana ke Basrah, yang sayangnya di sini dia tidak bisa menemui Abu Al-Hasan bin Salim Al-Basri yang telah lebih dulu wafat, namun setidaknya dia masih bisa menerima pelajaran dari para murid Abu Al-Hasan bin Salim Al-Basri dan mengkaji karya-karyanya. Dalam kitabnya, Aut al-Ghulub, banyak keterangan tentang Al-Junaid yang berasal dari gurunya, Abu Said al-Arabi. 1 abad berselang, Khatib al-Baghdadi, seorang sejarawan Sunni, mengisahkan perjalanan hidup Al-Makki, menerangkan bahwa dia biasanya memberi pendapat mengenai pelbagai pernyataan membingungkan tentang Allah dan bahwa ajarannya dianggap sebagai bidah selagi wacana-wacananya ditolak oleh banyak orang. Namun hari ini, ketika kita membaca Aut al-Ulub, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa kita terhanyut oleh kesungguhan dan ketekunan Al-Makki yang sangat mengilhami. Kita mewarisi salah satu karya terbaik mengenai ungkapan mistik. Karya ini sederhana sekaligus jujur, ilmiah sekaligus penuh perasaan, diilhami sekaligus mengilhami. Sebagai dokumen kemanusiaan, karya ini merupakan salah satu pustaka Arab. Namun karya luar biasa mengenai dimensi spiritual ini juga menuntut banyak hal kepada para pembacanya. Pengaruh Aut al-Ulub terhadap generasi pemikir Muslim berikutnya bergantung pada tingkat kecerdasan masing-masing pemikir. Dengan demikian, Al-Ghazali, yang dianggap sebagai pemuka para pemikir Muslim, adalah orang yang benar-benar memahami ajaran Al-Makki sehingga Ihya Ulum ad-Din yang terkenal itu, dengan beberapa catatan, bisa dianggap sebagai perluasan dan popularisasi Aut al-Ulub. Dalam penelitian ini, Aut al-Ulub tidak digunakan secara terperinci, sebab pada dasarnya atmosfer spiritual yang benar-benar diciptakan ialah atmosfer yang mana Al-Junaid dan aliran tasawufnya muncul. Al-Kalabazi, sebagai cendekiawan yang sezaman dengan Al-Makki, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Al-Kalabazi merupakan tokoh penting lain pada masa awal tasawuf. Di luar perannya selaku ahli hukum mazhab Hanafi dan tahun kematiannya yang jatuh pada 388 Hijriah di Bukhara, hanya sedikit keterangan tentang tokoh ini. Karyanya, Kitab At-Ta'aruf li Mazhabat Tasawuf, yang baru-baru ini disunting dan diterjemahkan oleh A. J. Arbery, menjelaskan prinsip-prinsip dan amalan sufi yang dianutnya. Kitab ini menjadi penting karena merupakan kitab pertama yang mencoba mendamaikan pelbagai perbedaan antara sufisme dan asas-asas Islam. Inilah yang menyebabkan kitab Al-Kalabazi jadi sumber rujukan tentang doktrin-doktrin sufi pada masa itu, sebuah argumen orisinal mengenai keabsahan laku sufi sekaligus karya tanpa celah yang berimbang karena Al-Kalabazi sendiri adalah penganut Sunni Ortodoks. Karya Al-Kalabazi, Kitab At-Ta'aruf li Mazhab At-Tasawuf segera menjadi masyhur di seluruh dunia Islam, dianggap sebagai kitab yang otoritatif. Kita beruntung karena pada akhirnya bisa mendapatkan edisi cetak yang telah diterjemahkan dan diberi ulasan dalam bahasa Persia oleh Abu Ibrahim bin Ismail bin Muhammad bin Abdullah Al-Mustamli Al-Bukhari. Al-Mustamli, wafat pada 434 Hijriah, yang merupakan ahli teologi dan sedaerah dengan Al-Kalabazi, kemungkinan adalah muridnya. Namun ini bukan karena dia orang pertama, atau setidak-tidaknya orang kedua, yang menafsirkan wacana Al-Kalabazi. Sebaliknya, dalam ulasan-ulasannya, Al-Mustamli menyimpang dari perhatian dan pengelolaan Al-Kalabazi serta syarat keterangan mengenai pandangan-pandangan yang lebih awal atas jenis-jenis beragam semisal Al-Halaj dan Al-Junaid. Sayangnya, karya Al-Mustamli ini hanya mungkin digunakan sebagai referensi pendukung. Semoga pada masa yang akan datang para sarjana lain yang membuat penelitian tentang sejarah dan perkembangan aliran sufi esoteris awal bisa menggunakan kitab ini sebagai sumber rujukan utama. A.S. Sulami, Abu Abdul Rahman Muhammad bin Husain bin Musa As-Sulami An-Nisaburi, lahir sekira tahun 330 Hijriah dan wafat pada 412 Hijriah, adalah ulama yang memusatkan diri pada kajian sufisme. Karyanya, Tabagatas Suftah,
yang berbentuk manuskrip, merupakan karya terkenal yang menjadi rujukan tentang aliran Sufisme awal bagi sebagian besar penulis sesudahnya. Abdullah Al-Ansari Al-Harawi, wafat 481 Hijriah, yang kerap mengadakan kajian mengenai kehidupan kaum Sufi, menggunakan Tabagat Asy-Syufiyah dan menambahkannya dengan hasil penelitiannya sendiri. Salah seorang muridnya kemudian menyampaikan kembali kajian-kajian ini dalam bahasa lokal Herat. Berdasarkan versi inilah Jami menyusun kitab Nafahatul Uns, kehidupan para wali yang terkenal. Dalam Tarikh Al-Islam, Az-Zahabi juga menggunakan kitab ini. Namun bagi kita As-Sulami berperan sebagai gudang yang menyimpan begitu banyak kisah tentang Al-Junaid dan para sufi lain semasanya. Meskipun Tabagat Asy-Syufiyah juga merupakan salah satu rujukan tentang aforisme-aforisme Al-Junaid, namun kita berutang lebih banyak kepada As-Sulami atas kutipan-kutipan mengenai ajaran Al-Junaid dalam kitabnya yang lain, Haqaiq at-Tafsir, yang merupakan sumber utama mengenai awal perkembangan tasawuf, walaupun kini kitab ini hanya teronggok menjadi manuskrip di Dar al-Kutub, Kairo. Dalam kitab ini kita tidak hanya serasa duduk di pangkuan Al-Junaid, kita mendapatkan seluruh ajarannya, ilham, dan ajaran yang bersanding dengan ajaran-ajaran para sufi sezamannya. Dalam kerangka keaslian dan kepentingan yang melampaui persoalan. Abu Nuaim, salah satu kitab rujukan lain ialah Hilyat al-Auliya wa Tabagat al-Asfiyah karya Al-Hafiz Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah al-Isfahani, wafat pada 403 Hijriah. Kitab ini memuat banyak sekali tradisi sufi yang murni yang diwariskan kepada kita. Al-Isfahani mendapatkan materi kitabnya dari Al-Arabi, Al-Huldi serta belasan pengarang lain yang nama-nama mereka disebutkan dalam kitab ini, nama-nama pengarang yang asing bagi telinga kita karena karya mereka telah raib. Karya ini, yang baru-baru ini diterbitkan di Kairo dan berisi bahan-bahan penting yang sangat berharga mengenai masa awal tasawuf, digunakan dalam penelitian ini terutama sebagai sumber Rasail Al-Junaid. Al-Khatib, kitab yang sangat tebal karya Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Al-Khatib Al-Baghdadi, wafat pada 463 Hijriah, yang berjudul Tarikh Baghdad, dalam penelitian ini akan digunakan secara ekstensif sebagai sumber rincian-rincian sejarah. Al-Khatib menambal banyak celah yang ditinggalkan oleh para pengarang lain dan menerangi sudut-sudut gelap dalam labirin kajian ini. Al-Ed Usyairi dan Al-Hujwiri, dari abad yang sama, abad kelima, kita akan menggunakan dua kitab terkenal, Arisalah Al-Ed Usyairiyah karya Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Usyairi Al-Nisaburi, wafat 465 Hijriah, dan Kashifal Mahjub karya Abu Al-Hasan Abi bin Umar bin Abi Al-Julabi Al-Hujwiri, wafat 470 Hijriah, yang diterjemahkan Nicholson. Kedua kitab ini, yang menyuguhkan ulasan lengkap mengenai prinsip dan ajaran sufi, dimanfaatkan terus-menerus sebagai sumber informasi faktual sekaligus tafsiran atas istilah-istilah dan pendapat teknis yang diutarakan Al-Junaid. Rasail Al-Junaid, beberapa tahun terakhir, sebuah manuskrip yang berisi surat-surat Al-Junaid terbit. Tujuan utama kitab kita ini ialah membuat isi surat Al-Junaid, yang tersimpan di dalam manuskrip Istanbul ini, Sahih Al-Imes. 2374, bisa ditelah oleh para pembaca bukan Arab. Kami berusaha menyunting dan menerjemahkan surat-surat tersebut. Ketika menyiapkan penerjemahan ini, harus dibuat rujukan dalam kitab-kitab di atas dan dengan membandingkan bahan dalam Rasail dengan pelbagai kutipan yang terserak dalam banyak kitab, ada 3 poin utama yang mengemuka. Pertama, gambaran mengenai ajaran Al-Junaid diberikan dengan sangat baik. Kedua, kedudukan Al-Junaid sebagai pencipta rumusan terkemuka pemikiran sufi yang orisinal dan otoritatif sampai saat ini masih belum diakui. Dan akhirnya, Rasail memuat rahasia ajaran Al-Junaid yang diberikan secara eksklusif kepada orang-orang pilihan. Risalah-risalah ini merupakan dokumentasi pribadi seorang sufi besar abad ketiga Hijriah, yang sebagian ditulis menggunakan dialek, sedangkan sebagiannya lagi ditulis dalam bahasa tinggi dan dengan gaya yang akrab, mencapai puncak tertinggi mistisisme dan tak tertandingi. Bagi kita, risalah-risalah ini merupakan sumber yang unik dan berharga dalam menentukan arah kita di tengah lautan luas masa awal mistisisme Islam. Rasail mengungkap sistem pemikiran Al-Junaid. Al-Junaid sendiri dalam tulisannya menjelaskan prinsip-prinsip dasar tasawuf Islam dan, ketika membuat sintesis tentang pemikiran sufi, mempersiapkan jalan yang kemudian akan diikuti oleh generasi-generasi sesudahnya.
Barangkali benar jika dikatakan bahwa apa yang dilakukan Imam Syafi'i untuk hukum Islam dalam kitabnya Risalah, juga dilakukan oleh Imam Al-Junaid untuk tasawuf dalam kitab Rasail. Syafi'i, dengan sinoptik komprehensif dan pengetahuannya yang luas, mampu menginisiasi prinsip-prinsip hukum Islam yang sangat fundamental sehingga generasi-generasi selanjutnya bisa mengelaborasinya dengan senang hati, namun tidak mungkin menambah-nambahi ataupun mengubahnya. Demikian pula dengan Al-Junaid dalam bidang tasawuf. Dan inilah yang membuat Al-Junaid dijuluki Bapak Tasawuf. Keluarga Al-Junaid Al-Baghdadi. Meskipun Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid Al-Khazaz Al-Awariri dilahirkan dan tumbuh di Baghdad, namun sebagian besar teman-temannya di Baghdad tahu bahwa dia memiliki nenek moyang yang berasal dari kota Nihawan, Provinsi Jibal, Persia. Nihawan sendiri kerap dianggap sebagai kota paling tua di Provinsi Jibal dan telah ada sejak sebelum terjadi banjir besar. Kota ini jatuh ke tangan bangsa Arab kira-kira tahun 17-21 Hijriah, 638-641 Masehi, pada masa kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Saat berupaya merebut kota ini, bangsa Arab menghadapi kota yang memiliki benteng yang kuat dan dikenal memiliki banyak kekayaan. Alhasil, penaklukan kota itu sendiri harus ditebus dengan banyak korban dan gugurnya panglima pasukan bangsa Arab, Nuaim bin Mukarram al-Muzani. Namun dengan menaklukkan kota ini, bangsa Arab mendapatkan lebih banyak keuntungan karena Nihawan adalah pintu masuk ke kawasan yang lebih dalam dan kawasan-kawasan lain di luar Persia. Dalam lembaran-lembaran sejarah Arab, nama kota ini dipasangkan dengan kepahlawanan dan harta rampasan perang yang sangat banyak. Para penulis Persia menyatakan bahwa Nihawan merupakan salah satu tempat paling indah dan paling dingin di Persia. Kota ini berutang kekayaan kepada tanah subur yang berada di distrik-distrik sekelilingnya, yang menghasilkan sayur mayur dan buah-buahan yang melimpah ruah. Para penduduk kota ini merupakan pedagang-pedagang lihai yang mampu mengirim banyak barang dagangan ke Mesopotamia. Menurut Istahri, Nihawan terletak di sebuah gunung dengan rumah-rumah yang dibuat dari tanah liat. Di tempat ini terdapat taman-taman yang indah dan buah-buahan yang, berkat mutu dan keberlimpahannya, bisa dijual ke Mesopotamia. Ibnu Haugal juga menyebut Nihawan sebagai kota penting yang memiliki banyak pedagang dan tanah pertanian yang subur. Jika dilihat dari sisi manapun, kita tidak akan mengira jika nenek moyang Al-Junaid ialah warga Nihawan, berasal dari kawasan pegunungan yang keras dan, seperti lazimnya di timur, selama beberapa generasi terlibat dalam perdagangan dengan Mesopotamia. Kemungkinan mereka justru menjalin hubungan dagang dengan Baghdad yang kemudian mendorong mereka berhijrah ke kota tersebut, namun kita tidak bisa mengetahui dengan pasti kapan mereka mulai bermukim di kota metropolis ini. Meski demikian, pekerjaan para anggota keluarga Al-Junaid dapat kita ketahui dari nama-nama mereka. Ayah Al-Junaid dijuluki Awariri, yang dengan kata lain dia adalah pedagang kaca. Al-Junaid sendiri dikenal dengan julukan Khazaz yang berarti pedagang sutra kasar, sementara pamannya, Sari, dijuluki As-Sagati yang berarti pedagang rempah-rempah dan bumbu. Al-Junaid, seperti yang bisa kita lihat, dibesarkan dalam lingkungan keluarga pedagang. Selain kabar yang mengatakan bahwa ayahnya wafat sewaktu Al-Junaid masih remaja, hanya sedikit yang dapat diketahui mengenai masa kecil Al-Junaid. Selepas ayahnya wafat, seorang paman dari garis ibu, As-Sagati, membawa si anak yatim ini ke rumahnya dan kemudian mengasuhnya. Tahun kelahiran Al-Junaid. Walaupun tahun kelahiran Al-Junaid tidak tercatat, namun dia disebut-sebut wafat pada tahun 296, 297 atau 298 Hijriah, 908, 909, 910 Masehi. Agaknya, tahun terakhir inilah yang paling absah. 8 sebagaimana yang akan kita lihat nanti, dengan pekerjaannya sebagai pedagang, pada masa mudanya dia belajar fikih dan hadis kepada Ibnu Saur yang wafat pada 240 Hijriah. Menurut beberapa sumber, saat belajar kepada Ibnu Saur, Al-Junaid berusia 20 tahun. Sebab proses belajar ini memerlukan waktu 3 hingga 5 tahun, maka bisa dipastikan bahwa tahun kelahiran Al-Junaid yang paling mendekati kebenaran ialah 215 Hijriah. Setelah menyelesaikan pelajarannya, dia kemudian beralih ke tasawuf di bawah bimbingan Al-Harits Al-Muhasibi.
Dilihat dari pengalaman mendalam yang dicapai Al-Junaid terhadap ajaran Al-Muhasibi, penghormatan yang diberikan kepada gurunya ini, serta sulitnya pelajaran yang diberikan, rasanya tidak berlebihan jika diperkirakan bahwa Al-Junaid telah berusia 30 tahun pada saat pertama mengunjungi Al-Muhasibi dan lantas belajar kepadanya selama kurang lebih 10 tahun. Dilihat dari sisi manapun, saya cenderung memilih pendapat yang menyatakan bahwa Al-Junaid lahir sekitar tahun 210 Hijriah, sehingga pada saat wafat dia berusia sekitar 90 tahun. Sambil lalu, tampaknya perlu dicatat bahwa dari garis ibunya dia merupakan keturunan dari sebuah keluarga yang berumur panjang karena pamannya, As-Sagati, meninggal pada usia 90-an. Pendidikan awal Al-Junaid, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Al-Junaid mula-mula belajar fikih dan hadis tradisi dari dan tentang Nabi Muhammad di bawah bimbingan pamannya. Al-Junaid menuturkan bahwa suatu hari ketika dia hendak pergi meninggalkan sang paman, Sari As-Sagati, dia ditanya ke majelis siapa dia akan pergi belajar. Al-Junaid menjawab, ke majelis Al-Harits Al-Muhasibi. Mendengar ini pamannya berkata, bagus. Pergilah. Pelajarilah ajaran-ajaran dan disiplinnya, namun hati-hatilah pada nalar spekulatif beserta kecenderungan dia terhadap Mu'tazilah. Kemudian aku pun pergi, imbu Al-Junaid. Kudengar Paman Sari berkata, semoga Allah menjadikannya ahli hadis yang sufi yang ahli hadis. Al-Maki lantas menjelaskan bahwa pengetahuan tentang hadis dan sunnah dikuasai Al-Junaid terlebih dahulu, kemudian, dengan mengamalkan asketisme dan tekun beribadah, barulah Al-Junaid beroleh pengetahuan tentang tasawuf dan menjadi sufi andal. Proses yang sebaliknya, berusaha meraih derajat kesufian yang tinggi tanpa memiliki dasar-dasar ortodoksi yang baik, akan sangat berbahaya. Mengenai persoalan ini kita bisa mendapatkan uraian mengenai soal itu dalam kata-kata Al-Junaid, aku mempelajari hukum Islam di madrasah yang punya wewenang dalam bidang hadis semisal madrasah Abu Ubaid dan Abu Saur, dan aku punya sanad dari Al-Harits Al-Muhasibi dan Sari bin Mugolas. Inilah yang membuat aku berhasil, sebab seluruh pengetahuan kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang tidak mempelajari Al-Quran dengan hatinya dan tidak belajar hadis secara resmi, serta tidak mempelajari hukum Islam terlebih dahulu sebelum menenggelamkan diri dalam tasawuf, maka dia tidak berhak menjadi pemimpin. Bisa kita lihat bahwa pada awalnya Al-Junaid mempelajari ajaran-ajaran ortodoks, hadis dan sunnah, yang memberinya banyak keuntungan, baik dalam menciptakan gayanya sendiri maupun dalam proses evolusi dan kristalisasi pemikiran sewaktu dia menjadi seorang sufi dan pengajar mistisisme. Dengan demikian, akar sufisme Al-Junaid menghunjam dalam tradisi ortodoks sehingga, berkat hal itu, ajaran-ajarannya bisa diterima oleh semua kalangan, baik kaum Sunni maupun kaum Sufi pada masanya dan merupakan warisan penuh berkah bagi generasi sesudahnya. Sebagaimana yang sudah kita lihat, Al-Junaid mempelajari hukum fikih di bawah bimbingan seorang guru yang pada masa itu otoritasnya diakui di Baghdad. Ibnu Khalikan menulis, Al-Junaid mempelajari hukum Islam kepada Abu Saur. Beberapa orang mengatakan bahwa dia menganut doktrin-doktrin Sulaiman as-Sauro, sedangkan Ibnu Suraij, seorang ahli fikih, adalah temannya. Abu Saur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi al-Baghdadi, wafat pada 240 Hijriah, pada masanya adalah ahli hukum terkemuka di Baghdad. Abu Saur kemudian menjadi anggota mazhab pemikiran Irak. Mazhab ini berbeda dari mazhab Hijaz karena para anggotanya lebih bisa menerima analisis hukum, lebih berhati-hati terhadap tradisi-tradisi hukum asing, dan memberikan ekspresi pada penghargaannya terhadap apa yang dapat dijadikan teladan dengan mengumpulkan dan mencatat hal-hal baru. Pada saat Imam Syafi'i datang ke Baghdad, Abu Saur, berkat pengaruhnya, meninggalkan mazhab pemikiran Irak dan beralih ke madrasah hadis. Dia barangkali tidak dihitung sebagai pengajar hadis ulung sebagaimana saat dia menjadi gadi. Abu Hatim Ar-Razi dalam kitabnya Al-Jarh wa At-Ta'dil, Sangkalan dan Pembenaran, sebuah karya yang mencatat para ahli hadis memberi pendapat tentang Abu Saur, dia adalah orang yang kesimpulan-kesimpulannya dibuat berdasarkan teori, bukan hadis, kadang-kadang dia benar, namun kadang-kadang dia keliru. Kedudukannya bukan di antara para ahli hadis terkemuka. Tampaknya kita tidak perlu mempercayai spekulasi-spekulasi yang menyatakan bahwa jika saja Al-Junaid tidak beralih ke mistisisme maka dia akan bisa menjadi gadi terkemuka. As-Subki memujinya dengan mengatakan,
Saat dia baru berusia 20 tahun, dia duduk di dekat Abu Saur, dan di lingkaran inilah keputusan-keputusan hukumnya diakui. Sambil lalu, perlu diperhatikan bahwa pada masa sekarang, seseorang yang masih berusia di awal 30 tahun dianggap masih terlalu dini untuk bisa mencapai kedewasaan juristik semacam ini. Para ahli biografi menggolongkan Al-Junaid sebagai Sauri, ahli dalam bidang hukum mazhab Sauro. Beberapa menganggap tanda ini merujuk pada gurunya, Abu Saur, sementara yang lain menganggap tanda ini merujuk pada Madrasah Abu Sufyan ats-Sauro, 161 Hijriah, 111 Masehi, yang sangat tenar di Baghdad dan terus dianut oleh beberapa generasi. Menurut Abu Mahasin ats-Tasgribardi, pendapat pertamalah yang bisa diterima, dua dari fakta bahwa hanya sedikit hadis riwayatnya yang terjaga. Kita bisa melihat bahwa dalam hal ini Al-Junaid meniru gurunya, Abu Saur. Salah satu temannya yang lain, Ibnu Suraij, seorang ahli hukum, merupakan pengikut mazhab Syafi'i. Sering dikatakan, dia adalah orang pertama yang membuka pintu pemikiran dan mengajarkan dialektika hukum. Diriwayatkan pula bahwa selama abad ketiga ada 3 orang yang berada di lingkaran yang berbeda, Ibnu Suraij dalam fikih, Asy'ari dalam ilmu kalam, dan Nasai dalam hadis. Ibnu Suraij merupakan teman dekat Al-Junaid. Diriwayatkan bahwa suatu saat, ketika Ibnu Suraij menyampaikan ceramah yang bagus, salah seorang yang hadir di halaqah tersebut mengungkapkan kekagumannya dan bertanya, "Di mana kau mendapat gagasan semacam itu?" Ibnu Suraij menjawab, "Aku mendapatkannya sewaktu bercakap-cakap dengan Al-Junaid." Disebutkan pula bahwa Ibnu Suraij mengatakan, "Sebelumnya, sewaktu kau berkata kepadaku, aku tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu." Al-Junaid menjawab, "Allah mengilhamiku dan menaruh kata-katanya di dalam mulutku. Kata-kata itu tidak datang dari kitab atau pelajaran manapun. Kata-kata tersebut adalah karunia Allah." Ibnu Suraij bertanya, "Bagaimana kau bisa mencapai taraf ini?" Al-Junaid menjawab, "Itu muncul dari 40 tahun kedekatanku dengan Allah." Keakraban seperti yang tergambar dalam kisah ini merupakan alasan kuat untuk menduga bahwa wewenang dan kedudukan Al-Junaid diakui oleh orang-orang terkemuka pada masanya. Ibnu Suraij, wafat pada 306 Hijriah, adalah ulama yang menulis sejumlah kitab yang kini telah hilang. Fakta bahwa Al-Junaid bukanlah ahli teologi skolastik bisa didapatkan dalam kisah mengenai nasihat pamannya, Sari As-Sagati, yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa suatu hari Al-Junaid didatangi oleh sekelompok mutakalimin, ahli teologi skolastik, yang salah seorang di antaranya menguraikan pendapat dengan kata-kata penuh semangat. Al-Junaid lantas bertanya, "Siapa orang-orang ini?" Dia menjawab, "Mereka adalah sekelompok orang yang menggunakan dalil dan alasan untuk menunjukkan bahwa Allah tidak punya sifat-sifat yang sama dengan makhluknya dan Allah tidak punya kekurangan." Al-Junaid kemudian berkata, "Menolak kekeliruan yang mustahil terjadi adalah sebuah kekeliruan." Kita memiliki banyak cerita tentang para mutakalimin masa itu yang bertemu dan mengagumi Al-Junaid. Diriwayatkan bahwa Abu Al-Qasim Al-Kalbi, seorang pemuka Mu'tazilah, berkata, "Di Baghdad aku melihat seorang syekh bernama Al-Junaid. Mataku belum pernah melihat seorang pun yang seperti dia." Para penulis mendatanginya untuk belajar gaya bahasa, para filsuf mencarinya untuk menyimak pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya yang mendalam, para penyair mengunjunginya guna mempelajari tamsilnya, para ahli ilmu kalam mempelajari wacananya, sementara tingkat pembicaraannya selalu lebih tinggi ketimbang persepsi, kefasihan, dan pengetahuan mereka. Dari sebuah cerita yang diragukan keabsahannya kita mengetahui bahwa ketika Ibnu Kulab menulis kitab tentang penyangkalan terhadap sekte-sekte Jain, dia bertanya, "Adakah sekte lain yang belum aku sangkal?" Orang-orang menjawab pertanyaan itu, "Ya, kaum Sufi." Dia bertanya lagi, "Siapa pemimpin mereka?" Mereka pun menjawab, "Al-Junaid." Maka, Ibnu Kulab mendatangi Al-Junaid dan menanyakan ajaran-ajaran yang dianutnya. Al-Junaid berkata kepadanya, "Ajaran kami ialah adanya keterpisahan antara yang abadi dengan segala sesuatu yang muncul dari waktu, tidak mementingkan diri sendiri di kalangan persaudaraan para pengikut dan penduduk asli, dan tak ada pemikiran yang berasal dari masa lalu ataupun masa depan." Ketika Ibnu Kulab mendengar jawaban semacam ini dia merasa takjub, dan lantas berujar, "Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita bahas atau sikapi secara dialektik.
Sesudah itu, dia mendatangi Halaga Al-Junaid dan menanyakan kepadanya tentang tauhid pengesaan Allah. Al-Junaid menjawab pertanyaannya dengan kata-kata yang menunjukkan pengetahuan mendalam perihal misteri dan kearifan. Ibnu Kulab meminta dia mengulangi kata-kata itu, namun Al-Junaid malah mengucapkan kalimat lain dan, ketika Ibnu Kulab meminta Al-Junaid untuk menjelaskannya, dia berkata, kalau kata-kata itu berasal dari mulutku sendiri, aku akan bisa mengutarakannya kepadamu. Sejak itu Ibnu Kulab mengakui Al-Junaid dan kedalaman ilhamnya. Namun As-Subki menyatakan bahwa Ibnu Kulab tidak pernah bertemu dengan Al-Junaid. Lebih lanjut As-Subki menyatakan, aku melihat catatan dalam kisah As-Sahabi yang menyatakan, itu tidak benar, karena Ibnu Kulab hidup pada masa Ibnu Hambal, bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan Al-Junaid. Apa yang dikatakan Az-Zahabi itu benar karena umum diketahui bahwa Ibnu Kulab wafat tidak lama setelah tahun 240 Hijriah. Namun, kisah ini tetap penting sejauh kisah tersebut mencerminkan pandangan umum generasi-generasi selanjutnya mengenai otoritas Al-Junaid sebagai guru dan sikapnya terhadap para ahli ilmu kalam. Para guru tasawuf Al-Junaid. Sebagaimana yang dikatakan sendiri oleh Al-Junaid, pertautannya dengan jalan mistik terjadi di rumah pamannya Sari As-Sagati pada saat dia masih seorang bocah. Al-Junaid mengatakan, sewaktu aku berusia 7 tahun dan tengah bermain-main di hadapan As-Sagati, sekelompok orang bercakap-cakap dengan pamanku tentang rasa syukur kepada Allah. Dia kemudian berkata kepadaku, "Nak, apa yang dinamakan dengan syukur kepada Allah?" Kukatakan kepadanya bahwa syukur ialah seseorang hendaknya berusaha mematuhi perintah Allah yang sudah melimpahkan karunia-Nya. Kemudian pamanku berkata, "Anakku, barangkali salah satu karunia Allah yang diberikan kepadamu ialah lidahmu." Al-Junaid menambahkan, sampai sekarang aku masih meneteskan air mata kalau teringat pada apa yang dikatakan As-Sagati. Sari As-Sagati. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa Sari As-Sagati adalah pedagang bumbu dan rempah-rempah. Suatu hari, ketika terjadi kebakaran di pasar, orang-orang memberitahu dia bahwa kiosnya terbakar. Mengetahui ini dengan enteng dia menimpali, dengan begitu aku tidak perlu mengurusnya lagi. Setelah itu ternyata ditemukan kiosnya tidak ikut terbakar, meskipun kios-kios di sekelilingnya telah luluh lantak. Ketika mendapati peristiwa ini Sari memberikan seluruh hartanya kepada orang-orang miskin dan mengabdikan dirinya hanya untuk tasawuf. As-Sagati hidup hingga usia 98 tahun. Hal ini dikatakan sendiri oleh Al-Junaid, aku tidak melihat seorang pun yang lebih bungkuk karena beribadah dibandingkan As-Sagati. Pada usia 98 tahun tidak satu kali pun dia mengurangi ibadahnya, kecuali pada saat terakhir kali dia sakit. Dia wafat kira-kira pada 253 Hijriah. Berdasarkan tahun kematian ini, bisa disimpulkan bahwa dia dilahirkan kira-kira tahun 153 Hijriah. Ini berarti dia hidup pada periode awal masa kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dia hidup di masa kekuasaan 7 atau 8 khalifah dan menyaksikan seluruh peristiwa besar dalam pemikiran dan filsafat yang terjadi pada masa keemasan Irak. As-Sagati terkenal karena ibadah dan sikapnya yang sangat hati-hati, wara. Banyak riwayat mengungkapkan soal ini. Ketika namanya disebutkan di hadapan Imam Ibnu Hambal, sang imam berkata, "Oh, maksudmu Syekh yang dikenal amat berhati-hati dengan makanannya." Sedangkan As-Sulami berpendapat, Sari As-Sagati adalah orang Baghdad pertama yang mengajarkan tauhid dengan jalan mistisisme, dan orang pertama yang mengajarkan pengetahuan tentang kenyataan. Dia juga pemuka kaum simbolis isyarat Baghdad. Al-Ghusyairi mengatakan, pada masanya dia adalah sosok yang unggul dalam hal ibadah dan mengendalikan hawa nafsu, dalam ketinggian pikiran dan dalam pengetahuan tentang tauhid. Umum diketahui bahwa Sari As-Sagati memiliki reputasi tinggi, baik di kalangan para pemimpin, pemerintah, jenderal, dan para cendekiawan pada masanya, dan juga di kalangan masyarakat luas. Kemudian dia menyembunyikan diri dari pandangan umum dan menghabiskan waktu bersama beberapa orang terdekatnya. Murid-muridnya, selain Al-Junaid, di antaranya ialah An-Nuri, Ibnu Masruk et-Tutsi, Muhammad bin Al-Fadl As-Sagati, Ibrahim Al-Mahrami, Al-Abbas Al-Sahli.
Metode pengajaran yang diberikan Sari As-Sagati kepada Al-Junaid tampaknya lebih sering berlangsung dalam percakapan dan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang dilakukan Sokrates kepada murid-muridnya. Mengenai hal ini Al-Junaid berujar, kalau As-Sagati ingin mengajariku tentang suatu hal, maka dia mengajukan pertanyaan. Dalam ilustrasi yang diberikan sendiri oleh Al-Junaid di bawah ini, kita bisa melihat bagaimana metode ini berjalan. Suatu hari Sari As-Sagati bertanya kepadaku tentang cinta, maka aku pun menjawab, beberapa orang mengatakan bahwa cinta adalah ciri khas perasaan, yang lain mengatakan bahwa cinta lebih memilih orang lain dan mengabaikan diri sendiri, sementara yang lain mengatakan hal-hal lainnya. Sari As-Sagati mencubit kulit jemarinya, yang kaku dan sangat kering sampai-sampai dia sendiri pun tak bisa menariknya, kemudian berkata, demi Allah. Seandainya kukatakan bahwa kulit yang melekat pada tulang-tulangku ini mengering karena mencintainya, maka sesungguhnya aku sudah mengatakan kebenaran. Pada kesempatan lain Al-Junaid mengisahkan, suatu hari aku mendatangi Sari dan mendapatinya dalam keadaan yang lain dari biasanya, kemudian aku bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Dia menjawab, seorang anak muda mendatangiku dan bertanya tentang taubat. Kukatakan kepadanya, taubat ialah tidak melupakan dosa-dosamu. Anak muda itu menyangkal dan berkata, sebaliknya, taubat ialah melupakan dosa-dosamu. Al-Junaid berkata kepada Sari, apa yang dikatakan oleh anak muda itu sama dengan pandanganku. Kemudian Sari bertanya, kenapa? Aku pun menjawab, kau sedang berada dalam keadaan buruk dengan Allah dan kemudian ingin memperbaikinya, memikirkan kembali keadaanmu di masa lalu sungguh merupakan sesuatu yang buruk. Kemudian Sari pun terdiam. Pengakuan Sari As-Sagati terhadap kedudukan Al-Junaid bisa kita dapatkan dalam kisah berikut ini. Suatu hari Sari ditanya apakah mungkin kedudukan seorang murid bisa lebih tinggi dari kedudukan guru spiritualnya. Sari menjawab ya. Ada banyak bukti mengenai hal itu. Kedudukan Al-Junaid sendiri lebih tinggi dibandingkan kedudukanku. Kita masih memiliki contoh lain mengenai hal ini. Suatu hari saat Sari di ambang maut Al-Junaid berkata kepadanya, oh, Sari, kalau kau mati, orang-orang tidak akan bisa lagi menemukan seseorang seperti dirimu. Sari menjawab, tapi mereka tidak akan melihat orang lain yang lebih lemah lembut seperti dirimu. Al-Junaid mengatakan, pada awalnya dia enggan mengajar selama Sari As-Sagati masih hidup, hingga suatu malam dia bermimpi ada utusan Allah yang berkata kepadanya, wahai Al-Junaid, bicaralah kepada manusia, sebab Allah sudah menjadikan kata-katamu sebagai kata-kata yang berguna bagi keselamatan umat manusia. Ketika dia terbangun, selintas gagasan hinggap di benaknya bahwa dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi ketimbang kedudukan Sari karena sang utusan tadi memerintahkannya mengajar umat manusia. Keesokan paginya, Sari mengirim seorang murid kepada Al-Junaid dengan membawa sepucuk surat, kau tidak bersedia berceramah di hadapan murid-muridmu padahal mereka sudah memintamu melakukannya. Dan kau pun menolak ajakan Syekh Baghdad dan permohonanku. Saat ini, utusan itu sudah memerintahkanmu, patuhilah perintahnya. Al-Junaid berkata, angan-angan yang tadi memenuhi kepalaku lenyap seketika. Aku percaya kalau Sari As-Sagati mengetahui segala hal yang kupikirkan, dengan begitu kedudukannya lebih tinggi dari kedudukanku karena dia mengetahui pikiran-pikiranku yang tersembunyi. Sedangkan aku sendiri tidak mengetahui kedudukannya. Aku mendatanginya dan meminta maaf serta bertanya bagaimana dia sampai tahu kalau aku bermimpi bertemu utusan Allah. Dia menjawab, aku bermimpi bertemu Allah. Dia mengatakan kepadaku kalau dia sudah mengirim seorang utusan untuk meminta kau mengajar. Sari As-Sagati, sebagaimana Sokrates, tidak meninggalkan tulisan apapun. Sebagian besar ajarannya sampai kepada kita melalui perantaraan Al-Junaid. Ini terjadi barangkali karena Al-Junaid kerap menyampaikan ajarannya dengan meminjam ajaran Sari. Dengan melihat pengaruh luar biasa Sari terhadap Al-Junaid, maka harus diakui bahwa tanpa Al-Junaid kita tidak akan pernah mengetahui arti penting Sari. Apabila kita ingin mengetahui bagaimana hubungan yang terjadi antara Sari As-Sagati dan Al-Junaid, barangkali kita bisa menganalogikannya dengan hubungan antara Sokrates dan Plato. Al-Junaid menciptakan struktur sistematik tentang tasawuf dan kemudian memindahkannya ke dalam tulisan. Sementara Sari As-Sagati membahas persoalan-persoalan tasawuf dengan metode yang hampir-hampir mirip dialog Platonis.
Dia sering mengadakan kajian, mengajukan pertanyaan, dan memimpin halagahnya guna mengulas bermacam-macam persoalan yang berkaitan dengan amalan tasawuf. Tak diragukan lagi, dia adalah sufi pengamal. Kita bisa menganggap Sari As-Sagati sebagai pendiri mazhab Sufi Baghdad. Madrasah ini berbeda dengan madrasah Sufi lain yang sezaman seperti yang ada di Suriah dan Khurasan. Topik utama madrasah Sufi Baghdad ialah tauhid. Mereka mengembangkannya menjadi ilmu tauhid. Ekspresi simbolik dan perbincangan-perbincangan mengenai keadaan mistik serta lingkungan Sufi merupakan ciri khas madrasah ini. Karena itu, para anggota madrasah ini dikenal dengan julukan ahli tauhid, arbab et-tauhid, yang diantaranya ialah Al-Junaid, An-Nuri, dan As-Shibli. Madrasah ini juga memiliki ciri lain, terutama karena para pemuka Sufi Irak terkenal dengan kefasihan lidah mereka. Mengenai hal ini Al-Junaid berujar, Suriah merupakan rumah bagi kesopanan, Irak bagi kefasihan, sedangkan Khurasan bagi keikhlasan. Diriwayatkan bahwa Sari As-Sagati sempat mengikuti pelajaran para ahli hadis terkemuka pada masanya semisal Al-Fudail, Husyaim, Ibnu Ayasi, Yazid bin Harun, Sufyan bin Uyainah, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa Sari mendapat pelatihan akademis yang ada pada masanya dan bahwa status akademiknya cukup diakui. Karena itu, ajaran tasawufnya disusun berdasarkan pengetahuan akademis dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip akademis tafsir ayat suci. Dalam hal ini, muatan esoteriknya lah yang cenderung dianggap sebagai sesuatu yang baru dalam Islam, bukan metode yang digunakannya untuk mencapai kesimpulan. Ma'ruf Al-Karhi. Sari As-Sagati merupakan murid Sufi besar Abu Mahfuz Ma'ruf bin Pirus Al-Karhi, wafat 200 atau 201 Hijriah. Sari kerap berkata, pengetahuan yang kumiliki ini sesungguhnya berasal dari barakah pergaulanku dengan Ma'ruf. Ma'ruf adalah seorang keturunan Persia. Diriwayatkan, dia adalah maula murid Imam Ali bin Musa Ar-Rida dan, sewaktu masih non-muslim, dia menerima ajaran Islam dari tangan Ar-Rida. Ma'ruf tinggal di Kark, salah satu sudut kota Baghdad, pada masa kekuasaan Harun al-Rashid. Inilah yang kemudian membuatnya dikenal dengan nama Ma'ruf Al-Karhi. Abu Al-Mahasin Tagribardi mengatakan bahwa orang tua Ma'ruf adalah keturunan bangsa Sabah yang berasal dari daerah Wasit, namun Ad-Dagak menyatakan bahwa orang tua Ma'ruf beragama Kristen. Pusat kehidupan bangsa Sabah atau Manda atau El-Kasayah, bangsa Sabah dalam Al-Quran, ini terletak di tanah rawa yang ada di antara Basrah dan Wasit, beberapa di antaranya mereka masih bertahan. Orang-orang Islam menjuluki mereka Muhtasilah, tukang cuci, karena sangat sering mengadakan ritual penyucian diri. Diriwayatkan bahwa perintis bangsa Sabah ialah El-Kasai dan, seperti yang diakibatkan oleh nama Mandaean agnostik, yang mereka sandang, mereka merupakan sisa-sisa sekte agnostik purba. Menurut Ibnu An-Nadim dalam Firis, Mani, leluhur pertama bangsa Manicea, pada masa mudanya ialah anggota Muhtasilah. Berdasarkan fakta itu Profesor Kessler menyusun teorinya yang menyatakan bahwa doktrin-doktrin kaum Muhtasilah ini merupakan sumber utama sistem Mani. 88 Al-Biruni mengatakan bahwa kaum Sabah disamarkan adalah orang-orang Manicea yang hidup di tanah-tanah Islam. Hartman menyoroti banyaknya pengaruh kaum Mandaean terhadap doktrin-doktrin dan terminologi Sufi. Untuk mendukung kesimpulannya ini, kita harus merujuk pada gagasan-gagasan tentang hak dan sidege, yang selalu muncul dalam sumber-sumber tertulis kaum Manicea. Kedua konsep tersebut juga bisa kita temukan dalam karya-karya Al-Junaid, seperti dalam kitabnya Kitab Sidege dan Kitab Uluhiyah. Barangkali ini terjadi karena Al-Junaid mengambil konsep dan istilah ini dari Ma'ruf melalui perantaraan As-Sagati. Dalam ajaran Ma'ruf kita juga bisa mendapatkan kata-kata hak dan sidege, kendati dengan tingkatan yang berbeda. Umum diketahui jika Ma'ruf, As-Sagati, dan Al-Junaid merupakan orang-orang pertama di Baghdad yang mengajarkan Hagaik. Masih menjadi tanda tanya apakah pengaruh Neoplatonis dalam tasawuf ini datang melalui kaum Mandaean atau Sabaean. Hartman menyatakan bahwa Neoplatonis merupakan kecenderungan kaum terpelajar, sementara tasawuf ialah kecenderungan yang berkembang di kalangan rakyat biasa. Tanda seru. Namun jika benar bahwa kaum Mandaean ini berasal dari daratan rendah Efrat yang berawa-rawa, maka mereka adalah sekte primitif sehingga tidak memiliki kaitan dengan tasawuf yang tengah kita bahas ini. Sebaliknya,
Dalam kelompok Sufi terdapat sekelompok orang yang pada masa hidup mereka sangat terpelajar dan berbudaya. Barangkali yang lebih tepat dipersoalkan ialah adakah pengaruh Neoplatonis dalam ajaran tasawuf awal, para penulis teologi Kristen Suriah, yang banyak bermunculan beberapa abad sebelum kemunculan Islam, sangat membenci pemikiran Neoplatonis. Barangkali perlu diingat nama-nama seperti Dionysius sang Areopagite, dan Stefan Bar Sudaili, penganut mistik Kristen Suriah dan panteis oleh para pemuka Kristen sezamannya dianggap penganut bidah, yang sebelum tahun 500 Masehi mengajar dan menulis di Edessa dan Palestina. Karyanya dalam bentuk esai-esai mistik, berjudul Book of the Holy Hierotheos, kitab tentang Hierotheos suci, yang dipersembahkannya bagi seorang muridnya, menekankan kerahasiaan ajaran ini. Kitab itu menafsirkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan gaya Neoplatonis dan merupakan bukti berkembangnya ajaran Kristen Neoplatonis di Suriah. Kitab ini bisa dibaca berkat terjemahan dari F.S. Marsh. 8. Pengaruh Kristen Neoplatonis pada aliran Sufi berikutnya diteliti lebih jauh oleh A.G. Wensing dalam sebuah karya terjemahan dan komentar atas The Book of Dove yang ditulis oleh Bar Hebras pada 1278 Masehi. Barangkali banyak orang tergoda untuk mengambil kesimpulan membahayakan bahwa perkembangan panjang pemikiran Neoplatonis dalam lingkungan Kristen di Asia Kecil terjadi pada masa yang bersamaan, meskipun tidak begitu berhubungan dengan perkembangan ajaran Sufi. Orang akan melihat Plotinus sebagai orang yang berpotensi menjadi ilham dari kedua aliran tersebut, serta pada tulisan-tulisan Kristen Suriah sebagai sumber ketertarikan, bukan sebagai sumber langsung ajaran-ajarannya. Namun, ketika kita mengamati Rasail, Risalah-Risalah, Al-Junaid, kita bisa mendapatkan hal-hal yang tampaknya merupakan unsur-unsur Neoplatonis. Beberapa dari unsur ini misalnya teori praeksistensi jiwa dan pasca eksistensi jiwa sebelum dan sesudah kehidupan dalam raga duniawi ini sebagai sesuatu yang mendorong jiwa manusia untuk kembali ke asalnya. Keterpisahan yang pertama dengan Allah, dan keterpisahan yang kedua, setelah penyatuan mistis. Pencarian esensi dan sifat-sifat, serta realitas. Allah adalah satu-satunya realitas, sementara kita adalah fenomena belaka. Sifat-sifat manusia hanyalah impresi, rasem, dan nisbi, mencerminkan hanya sedikit sifat Allah yang pada dasarnya kekal. Pada masa-masa selanjutnya, gagasan-gagasan Neoplatonis tersebar luas di Baghdad dan kemudian turut berkontribusi pada perkembangan filsafat Islam. Sejauh manakah Neoplatonis ini memengaruhi Al-Junaid, Sufi-Sufi yang sezaman dengannya, dan para gurunya? Barangkali yang tersembul dalam pikiran kita ialah karya penting filsafat Yunani semacam kitab yang dikenal dengan judul Aristotelis Uturugia, Theologia Aristoteles. Hanya terjemahan Arab kitab ini yang sampai pada kita. Judul kitab ini dengan sendirinya menyatakan bahwa kitab ini berisi komentar Porfiri atas teologi Aristoteles, diterjemahkan oleh orang Suriah yang bernama Abdul Masih bin Abdullah Al-Himsi An-Naimi, seorang Kristen Suriah, dan diperiksa oleh Al-Kindi, filsuf dan dokter Muslim awal untuk Khalifah Al-Mutasim, 218.251 Hijriah. Isi kitab ini sendiri, yang pada abad ke-16 diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan sekitar 50 tahun kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh F. Dieterici, menunjukkan bahwa kita tidak pernah mewarisi satu pun karya Aristoteles kecuali risalah dari Porfiri, murid Plotinus dan komentator Aristoteles ini. Dalam kerangka sistem filsafat dan kosmologi Aristoteles, sang pengarang memberi ringkasan mengenai sistem filsafat Plotinus. Karyanya yang cukup berharga mengenai ketuhanan, penciptaan alam semesta dan jiwa berhasil memadukan ajaran-ajaran Aristoteles dan Plotinus dengan sangat rapi. Sistem ajaran formal yang ada dalam kitab ini rasa-rasanya akan lebih mengingatkan kita pada Aristoteles ketimbang pada gaya Plotinus yang puitis dan spontan. Karya ini, seperti ditandai oleh tanggal dari Al-Kindi dan Al-Mutasim, kemungkinan telah sampai di Baghdad satu generasi sebelum Al-Junaid. Baik kitab itu sendiri maupun ajaran-ajaran yang dikandungnya telah banyak diketahui kaum Sufi masa itu. Namun, tak ada petunjuk dalam surat-surat Al-Junaid bahwa dia pernah membaca kitab tersebut. Al-Junaid sendiri tampaknya tidak tertarik dengan filsafat sistematis ataupun kosmologi. Kemungkinan sebagian isi kitab tersebut, terutama yang berkaitan dengan mistisisme,
sampai kepadanya hanya dalam bentuk kata-kata. Perlu disebutkan di sini bahwa jika dilihat dari masa peredaran kitab tersebut, tampaknya dugaan-dugaan yang menyatakan bahwa pengaruh tersebut muncul melalui ucapan adalah dugaan yang lebih absah. Kembali pada Ma'ruf al-Karhi, riwayat berikut ini barangkali bisa menunjukkan arti penting ajarannya serta atmosfer pada saat Al-Junaid tumbuh. Dikisahkan bahwa kapanpun disajikan hidangan ke hadapan Ma'ruf, dia akan selalu menerima dan memakannya. Banyak orang berkata kepadanya, saudaramu Bishr bin Al-Harits selalu menolak hidangan semacam itu. Ma'ruf menjawab, puasa menjadikan kedua tangan saudaraku terikat, sedangkan pengetahuan menjadikan kedua tanganku terbentang lebar. Aku hanyalah seorang tamu di rumah Tuhanku. Sewaktu dia memberiku makanan, maka aku makan, saat dia tidak memberiku makanan, maka aku pun bersabar. Aku tidak pernah menuntut ataupun memilih, dalam riwayat ini. Untuk pertama kalinya kita menemukan konsep toleransi dalam kepustakaan Sufi. Cabang-cabang dari konsepsi ini sangat mendalam dan penting. Gagasan-gagasan semacam itu juga bisa kita temukan pada As-Sagati dan Al-Junaid. Berikut terdapat contoh yang lebih jauh, seorang teman Ma'ruf bertanya kepadanya, apa yang mendorongmu beribadah kepada Allah dan menyebabkan kau berhenti beribadah? Ma'ruf terdiam. Kemudian sang teman melanjutkan, apa karena mengingat kematian? Bukan, jawab Ma'ruf, apalah kematian itu? Atau karena mengingat kubur? Tambah temannya, sekali lagi Ma'ruf menjawab, bukan, apalah kubur itu? Sang teman kembali bertanya, atau barangkali karena takut neraka dan hendak masuk surga? Ma'ruf menjawab, apapun bentuknya, semuanya itu berada dalam genggaman Allah. Sewaktu kau mencintainya, dia akan membuat kau melupakan semuanya. Sewaktu kau mengenalnya, dia akan melindungimu dari segala sesuatu. Ali bin Al-Muwaffaq menceritakan kisah berikut, suatu hari aku bermimpi memasuki surga. Aku melihat ada seorang lelaki duduk di atas sebuah meja dengan ditemani dua malaikat di sebelahnya, satu di kanan dan satu di kiri, mereka memberinya berjenis-jenis makanan yang kemudian dimakannya. Aku juga melihat lelaki lain yang berdiri di pintu gerbang surga, dia menatap ke arah banyak orang, dia mengizinkan beberapa orang memasuki surga, namun dia menolak sebagian yang lain. Aku meninggalkan surga dan melanjutkan perjalanan menuju pengadilan suci. Di sini aku melihat sebuah anjungan singgasana dan seorang lelaki yang terus menatap ke arah Allah, matanya tak pernah berkedip sekalipun. Aku bertanya kepada malaikat Ridwan, siapa orang ini? Dia pun menjawab, dialah Ma'ruf al-Karhi yang beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka ataupun mengharapkan surga, namun karena tulus mencintainya sehingga Allah pun mengizinkannya untuk terus menatapnya sampai hari kiamat tiba. Aku pun kembali bertanya, siapakah dua lelaki yang lain itu? Dia pun menjawab, yang satu adalah saudaramu Bishr bin Al-Harits dan satunya lagi Ahmad bin Hambal. 8. Ansari menceritakan, aku bermimpi melihat Ma'ruf al-Karhi di depan singgasana Allah dan mendengar Allah berkata kepada para malaikatnya, siapa orang ini? Mereka menjawab, engkaulah yang lebih mengetahui, Tuhanku. Inilah Ma'ruf al-Karhi, dia mabuk kepayang karenamu dan tidak akan pernah tersadar, kecuali sesudah menatapmu. Suatu hari Ma'ruf berkata kepada keponakannya, Yaqub, sewaktu kau menginginkan sesuatu dari Allah, sebut namaku dalam doamu kepadanya. Dengan melihat ajaran dan ucapan dari pelbagai syekh sufi masa itu, kita bisa mendapati betapa dekatnya hubungan antara ketiga orang ini, Ma'ruf, As-Sagati, dan Al-Junaid, sikap, watak, tujuan, dan jalan mistik mereka memiliki kesamaan. Jalan mistik itu terutama ialah teosofi, pemahaman atas realitas ilahiyah dan tauhid, sementara sebagian sufi lain memiliki, dalam ajaran mistik mereka, tujuan-tujuan yang lebih terbatas dan idealistis. Mereka lebih menekankan pada pentingnya amalan keagamaan ketimbang teori mistik. Dari sumber-sumber lain kita bisa mengetahui bahwa Ma'ruf adalah teman dari Daud At-Tai, wafat 165 Hijriyah, dan bahwa Daud adalah murid Habib Al-Ajami, wafat 120 Hijriyah, yang merupakan murid Hasan al-Basri, wafat 110 Hijriyah, yang sanadnya menyambung ke Ali bin Abi Thalib, wafat 40 Hijriyah. 8. Rantai sanad mistik ini sangat meragukan. Para sejarawan tidak pernah bisa membuktikan bahwa Ma'ruf pernah berteman dengan Daud At-Tai, ataupun Daud pernah bertemu dengan Habib Al-Ajami.
Juga tidak benar bahwa Hasan al-Basri pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Hasan hanya pernah bertemu dengan sahabat-sahabatnya, ketika dia masih kecil dan Ali sudah wafat. Dengan demikian lingkaran sanad yang mempertemukan guru dan murid ini tidak cukup kuat. Sejarawan lain memberi rantai sanad ma'ruf yang lain. Dalam kitab Firis, Ibnu An-Nadim berkata, dengan mengutip Abu Ishaq, bahwa dia banyak menyerap pelajaran dari tulisan-tulisan Ja'far al-Khuldi, serta mendengar ceramah-ceramahnya secara langsung. Dia juga mengatakan bahwa dia belajar mistisisme dari Al-Junaid, yang berasal dari As-Sagati, yang berasal dari Ma'ruf, yang berasal dari Fargat As-Sabahi, wafat 131 Hijriyah, yang berasal dari Hasan al-Basri, yang berasal dari Anas bin Malik, wafat 90 Hijriyah. Abu Ya'qub Fargat As-Sabahi al-Basri, guru ma'ruf dalam rantai sanad ini, merupakan pengamal asketisme terkenal pada masanya. Dia juga ahli hadis dan memiliki riwayat dari Anas bin Malik, Said bin Jubair, serta dari para tabi'in lain yang memiliki sanad dengan para sahabat Nabi, namun para pemuka ahli hadis menolak hadis-hadis riwayatnya. Tanda tanya. Satu fakta menarik mengenai dirinya ialah pada awalnya dia merupakan penganut Kristen dari Armenia yang selanjutnya menjadi mualaf. Dia wafat pada tahun 131 Hijriyah, sementara Ma'ruf wafat pada tahun 200 Hijriyah sehingga diragukan jika Ma'ruf pernah berteman dengan Fargat serta belajar dari seseorang yang wafat 70 tahun lebih dulu dari dirinya. Secara sekilas rantai sanad ini tampak paling absah ketimbang yang lain. Namun, tak satu pun yang memiliki bukti sejarah. Tak ada bukti mengenai hubungan antara guru dan murid tersebut, ataupun adanya kemiripan tulisan yang bisa membuktikannya. Dalam dunia sufi, rantai sanad semacam itu baru mulai dikumpulkan pada masa-masa berikutnya, dengan tujuan menguatkan otoritas mereka. Namun, silsilah keilmuan semacam itu jarang digunakan para sejarawan. Al-Muhasibi. Kediaman As-Sagati merupakan tempat pertemuan para penganut mistik, yang mana pada saat senggang mereka biasa membahas bermacam-macam persoalan yang mereka hadapi. Kepribadian As-Sagati tampaknya cukup menarik bagi para pemuka kaum mistik sehingga mereka kerap mengunjungi kediamannya. Ini memberi banyak kesempatan bagi Al-Junaid muda untuk bertemu dengan orang-orang luar biasa tersebut, menyimak pembicaraan mereka, dan menenggelamkan diri dalam pembicaraan-pembicaraan tersebut. Dengan cara inilah Al-Junaid mengetahui pelbagai ajaran mistik, yang ajaran-ajaran dan aforisme-aforisme mereka meninggalkan kesan luar biasa pada dirinya. Di antara para pemuka mistisisme tersebut terdapat seorang mistikus terkenal Abu Abdullah Al-Harits bin Asad Al-Muhasibi, teman As-Sagati yang sering berkunjung. Al-Junaid mengisahkan, Al-Harits mengunjungi tempat Karni dan berkata, "Mari kita keluar dan berjalan-jalan." Al-Junaid menambahkan, "Aku berkata kepadanya, apa kau akan mengajakku keluar dari pengucilan diriku, uzlah, yang di dalamnya aku merasa nyaman, dan keluar ke jalan raya dan melihat segala keburukannya, serta kemilau yang menyilaukan perasaan?" Dia menjawab, "Mari, keluarlah bersama kami. Jangan takut." Maka aku pun berjalan-jalan bersamanya dan jalanan pun terasa benar-benar gersang, kami tidak melihat satu hal pun yang menarik hati. Dan saat kami tiba di tempat yang biasa dia gunakan untuk duduk-duduk dan bercakap-cakap dengan teman-temannya, dia mempersilakan aku bertanya kepadanya, namun aku hanya berkata, "Aku tidak punya pertanyaan." Dia pun berkata, "Tanyakan segala sesuatu yang ada di pikiranmu." Tiba-tiba bermacam-macam pertanyaan menghinggapi kepalaku dan aku pun melontarkannya dan dengan cepat dia menjawabnya. Kemudian dia pulang ke rumahnya dan menuliskannya. Dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana bentuk hubungan antara Al-Harits dan Al-Junaid. Pada masa mudanya Al-Junaid senang menyendiri sehingga dia bisa merenung dalam kesunyian. Dan barangkali pada masa-masa itulah cerita berikut ini terjadi. Al-Junaid berkata, "As-Sagati berkata kepadaku, 'Aku dengar kau punya halagah di masjid.' Aku menjawab, 'Ya, mereka adalah teman-temanku. Kami berbicara seperti layaknya orang-orang terpelajar dan mendapat pelajaran dari pengetahuan masing-masing.' As-Sagati berkata, 'Wahai Abu Al-Oasim, kuamati kau mulai menghabiskan waktumu dengan orang-orang biasa.' Namun, Al-Muhasibi tidak pernah menganggap adanya bahaya dari pertemuan-pertemuan Al-Junaid dengan orang-orang biasa tersebut. Al-Junaid mengatakan bahwa pada saat itu dia sering mengatakan kepada Al-Harits Al-Muhasibi, 'Aku senang berada dalam kesunyian,
namun kau malah menghadapkanku pada hiruk-pikuk manusia. Biasanya dia akan berkata kepadaku, sampai kapan kau akan berkata kepadaku, aku senang berada dalam kesunyian. Meskipun setengah umat manusia berada di dekatku, aku tidak pernah menemukan kesenangan saat berada di antara mereka, dan biarpun sebagian yang lain berada jauh dariku, aku tidak akan pernah merasakan kesepian karena mereka jauh dariku. Kegemarannya mengucilkan diri kembali dinyatakan dalam sebuah kutipan dalam kitab Al-Usyairi, seseorang yang merasa aman dalam iman, dan meyakininya dalam tubuh dan hati, akan bisa berada jauh dari manusia karena waktu saat kita hidup berada di luar kebersamaan. Aspek lain dalam cerita ini ialah bahwa baik sang syekh dan muridnya yang masih muda ini bisa saling bertukar pandangan. Al-Junaid bertanya kepada Al-Harits dan melalui pertanyaan tersebut terbukalah jalan ke arah pemikiran baru, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi Al-Harits. Tak diragukan lagi bahwa percakapan-percakapan semacam itu merangsang dan mengilhami Al-Harits karena telah menjadi kebiasaannya, setelah sebuah tema dibahas, untuk mengambil pena dan mencatat kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan, dengan kejernihan, kecakapan, dan kesederhanaan gaya yang telah menjadi ciri khasnya. Tetapi, dalam hal ini dia menuliskannya seolah-olah sebagai teorinya sendiri. Dari sini bisa diketahui bahwa hubungan antara Al-Junaid sebagai murid istimewa, dan Al-Harits sebagai guru, terjadi ketika pikiran Al-Junaid telah cukup dewasa. Fakta bahwa Al-Junaid hanya sedikit terpengaruh oleh Al-Harits ketimbang oleh pamannya As-Sagati terlihat dalam pelbagai perbedaan doktrin di antara mereka seperti perbedaan sikap dalam soal akhlak. Sampai hari ini banyak karya Al-Harits yang masih bisa ditemukan dan dengan meneliti karya-karya tersebut kita bisa mengetahui mengapa Al-Ghazali menggambarkan Al-Harits sebagai seorang sufi terkemuka karena sumbangsihnya dalam ranah kemanusiaan, seperti pengakuannya terhadap kelemahan yang melekat dalam jiwa dan tingkah buruk manusia. Petik 2 tanda seru. Al-Ghazali, yang tidak memperkenalkan karya Al-Junaid, mempelajari karya-karya Al-Harits, yang dia junjung tinggi. Inilah yang kemudian membuat ajaran tasawuf Al-Muhasibi, yang diterima sepenuhnya dan digunakan oleh Al-Ghazali sebagai fondasi ajarannya, umum berlaku di dunia muslim, terutama di wilayah kekhalifahan sebelah timur, yang mana kemasyhuran dan otoritas Al-Ghazali bisa disaksikan dari persebaran karyanya yang luas dan kemudahan mendapatkan karya-karyanya. Al-Junaid, pamannya As-Sagati, dan Ma'ruf, meskipun menghargai hukum-hukum kemanusiaan seperti yang telah digariskan dalam sunnah, namun lebih memusatkan perhatian kepada apa yang barangkali dapat disebut sebagai penolakan terhadap kesadaran ketuhanan yang dinamis dan berkelanjutan. Namun, menempatkan ketuhanan mendahului sunnah adalah sesuatu yang berbahaya dan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang awam. Al-Muhasibi turut ambil bagian dalam perbantahan dengan kaum Mu'tazilah dan dikenal karena pendekatan teologi skolastiknya, walaupun, dalam ranah ini, dia dikenal berkat detail terminologinya serta kejernihan argumen-argumennya. Hal yang paling terkenal dari dirinya ialah orisinalitasnya sebagai moralis dan psikolog. Perawatan terhadap jiwa, dengan tujuan membimbingnya, selangkah demi selangkah, menuju kemurnian moral tertinggi, merupakan topik utamanya. Dia kurang tertarik kepada pengetahuan mistik semisal penyatuan dengan Allah dan peniadaan diri, serta ungkapan simbolik dari para sufi pada masanya. Dia memperingatkan murid-muridnya agar tidak terlalu menonjolkan diri karena bisa mengundang bahaya. Kisah berikut ini dapat memberi gambaran atas sikapnya. Suatu hari Abu Hamzah dari Baghdad mengunjungi rumah Al-Muhasibi. Al-Muhasibi sendiri memiliki rumah yang bagus dan dihias dengan baik, yang mana dia memiliki seekor burung yang bisa berkicau dengan merdu. Ketika Abu Hamzah mendengar kicauan burung ini, dia serta-merta berteriak, "Inilah Allah." Demi mendengar seruan tersebut, Al-Muhasibi pun menjadi sangat marah dan segera menggenggam sebilah pisau sembari berseru, "Kalau kau tidak menarik kata-katamu, aku akan membunuhmu." Abu Hamzah menjawab, "Kalau kau tidak tahan dengan apa yang baru saja kukatakan, kenapa kau hidup di tempat yang begitu menakjubkan dan memakai pakaian indah? Semacam itu, kenapa kau tidak memakan roti hitam dan makanan kasar saja?" Dengan mengatakan ini Abu Hamzah bermaksud menyampaikan bahwa kemarahan Al-Muhasibi menunjukkan bahwa dia hanya sedikit melangkah di jalan mistik.
Hanya para sufi yang telah mencapai derajat spiritual tinggi yang akan membiarkan diri mereka tenggelam dalam kenyamanan dan kemewahan dunia tanpa perlu takut semua itu akan merusak diri mereka. Abu Hamzah menafsirkan kemewahan rumah Al-Muhasibi sebagai bukti bahwa Al-Muhasibi benar-benar mengabaikan keadaan sekitar yang melingkupi kehidupannya. Berkaitan dengan kisah tersebut Al-Huchwiri menambahkan, kemudian murid-murid Al-Muhasibi berkata, "Wahai Syekh, kami semua mengenalnya sebagai salah seorang wali terpilih, kenapa Syekh meragukannya?" Al-Harits menjawab, "Aku tidak meragukannya, pendapat-pendapatnya amat bagus dan aku tahu dia adalah muwahhid. Hanya saja kenapa dia melakukan sesuatu yang dirembesi oleh ajaran para penganut hululiyun, inkarnasi, dan punya ajaran yang berasal dari ajaran mereka. Apabila seekor burung yang bodoh bertingkah layaknya burung, kenapa dia harus berpura-pura bertingkah seperti suara Allah? Allah tidak terbagi, sedangkan keabadiannya tidak akan mengalami reinkarnasi, atau bersatu dengan fenomena, ataupun tercampur dengan fenomena-fenomena tersebut." Abu Hamzah mempercayai pandangan sang Syekh, dan kemudian berkata, "Wahai Syekh, biarpun teoriku benar, namun karena tindakanku disusupi ajaran para penganut bidah. Aku mengaku menyesal dan menarik kata-kataku." Kisah tersebut setidak-tidaknya bisa mengungkap sikap Al-Muhasibi. Dia benar-benar menunjukkan ketidaksenangannya kepada hal-hal yang tidak pasti, impulsif, dan sikap solipsis para penganut mistik yang ekstase spiritual mereka telah membuat mereka menyaksikan kehadiran Allah sebagai fenomena yang biasa saja. Pikiran harus terkonsentrasikan pada Allah semata. Pikiran Al-Muhasibi sendiri sangat jelas dan bersahaja sehingga kebiasaan semacam itu tidak menghinggapinya. Dia tidak tertarik pada esoterisme dan membatasi ajaran-ajarannya hanya pada hal-hal yang dapat dibahas dengan akal sehat. Dia membatasi diri secara ketat pada mazhab keagamaan salaf yang, sebagian besar, telah, dan masih, diterima luas oleh umat Islam. Bagi Al-Muhasibi, rahasia tasawuf terletak pada pengetahuan mendalam terhadap Al-Quran. Nabi Muhammad telah menunjukkan jalan menuju Allah, sunnah membuat jalan ini semakin terang, dan tugas utama seorang muslim ialah mematuhi wahyu. Namun bagi Al-Junaid, rahasia tasawuf adalah Allah itu sendiri, bukan sebagai konsep teologi yang abstrak, yang terbelenggu dalam teologi skolastik, namun sebagai pengalaman ilahiyah yang personal dan impersonal. Dengan demikian, Al-Muhasibi memberi kita tuntunan terbaiknya selangkah demi selangkah melalui lika-liku wahyu menuju sebuah konsepsi mistis ketuhanan yang akademis, sementara Al-Junaid asyik di tempat yang pertama dengan sejumlah persoalan yang berbeda. Dia ada di jalur As-Sagati, Bislami, dan Zunnun al-Misri. Dia mencari Allah dengan air mata dan menghancurkan godaan-godaan spiritual serta tidak puas dengan hanya membiarkan akal menuntun jiwanya. Apakah ini bisa dipandang sebagai cermin dari darah Arab dan pelatihan akademis Al-Muhasibi yang khas Arab, sedangkan pencarian Al-Junaid terhadap yang mutlak mencerminkan spekulasi khas Persia dan nenek moyangnya yang orang Persia? E. G. Brown berkata, di tangan kaum sufi semisal Abu Yazid dari Bistam dan Al-Junaid dari Baghdad sekaligus, menurut Jami, orang Persia, pada akhir abad ke-9 dan awal abad ke-10, unsur-unsur panteistik pertama kali muncul dengan cepat, bersama orang-orang yang dianggap oleh kaum sufi sebagai guru besar mereka ini, unsur-unsur panteistik ditambahkan ke dalam tasawuf aliran mistik lama. Transisi ini terjadi secara alamiah, bermula dengan menganggap Allah sebagai satu-satunya objek yang pantas dipuja dan subjek meditasi, sementara manusia adalah instrumen yang berada di bawah kekuasaannya, serupa sebatang pena dalam genggaman para penulis, dan kehidupan spiritual menyendiri, khalwat sebagai sesuatu yang penting, kemudian menganggap Allah sebagai satu realitas sedangkan fenomena dunia hanyalah ilusi atau bayangan keberadaan. Para sufi Persia yang banyak mengembangkan aspek-aspek panteisme dalam tasawuf, kemudian perlu diutarakan bahwa, sebagai sesuatu yang lahir akibat dari proses mempelajari bentuk mistisisme lain, perguliran dari pengendalian hawa nafsu menuju panteisme ini berlangsung dalam waktu yang tidak begitu lama dan tidak mengalami hambatan berarti. Seseorang tidak dapat merasakan bahwa perguliran dari tasawuf menjadi panteisme ini berada di luar persepsi dan ketertarikan sebagian besar Muslim Arab masa itu. Wajar dan tidak bisa dielakkan lagi jika bangsa Arab gurun pasir dan keturunan-keturunan mereka yang tinggal di kota-kota bersedia menerima kanon Islam yang memang telah memuaskan dorongan religius mereka.
Mereka menerima Islam secara penuh tanpa pernah meragukan atau mempertanyakan atau berspekulasi. Itu sebabnya, filsafat agama spekulatif khas Persia, Yunani, dan India, tampak asing bagi mereka dan hampir tidak pernah mendapat perhatian. Satu-satunya pengetahuan mereka tentang manusia beragama lain yang menyembah Allah dan menghabiskan seluruh hidup untuk mencarinya ialah para pendeta Kristen Timur. Karena itu, tidak mengejutkan jika para sufi keturunan Arab berutang kepada pendeta-pendeta gurun ini dalam hal gagasan-gagasan religius dan pakaian wol kasar mereka. Sebaliknya, orang-orang Muslim keturunan Persia lebih tertarik kepada spekulasi religius sehingga pakaian keislaman mereka pun disulam dari benang-benang filsafat dan hal-hal ilahiyah lainnya. Sebagai orang Arab, Al-Muhasibi tampaknya mendapat lebih banyak pengaruh dari hubungannya dengan para penganut Kristen. Margaret Smith mengatakan, terlebih pendidikan yang didapatkannya terbukti tidak meniadakan persinggungan dengan ajaran Kristen dan Yahudi, yang dari keduanya dia memberi banyak gambaran dan contoh, dan barangkali hal itu juga yang menjadikan dirinya lebih memiliki ketajaman pada nilai-nilai moral ketimbang pada pemurnian. Margoliouth tanda pagar memberi beberapa contoh mengenai pengaruh Perjanjian Lama terhadap ajaran Al-Muhasibi. Namun dalam hal ini tidak terlihat ada jejak pengaruh semacam itu dalam ajaran Al-Junaid. Al-Muhasibi sendiri diserang oleh Madrasah Muhaditsun, ahli hadis. Diceritakan bahwa Ibnu Hambal menyerangnya karena dia mendapat pujian kaum Mu'tazilah lantaran menyangkal ajaran-ajaran mereka dengan argumen-argumen skolastik, sebuah kasus yang cukup berharga, namun melemahkan kedudukannya karena Ibnu Hambal memandang argumen-argumen semacam itu merupakan awal dari penerimaan terhadap keabsahan ilmu kalam. Sedangkan Ibnu Zura, seorang ahli hadis besar, ketika ditanya mengenai Al-Muhasibi dan karya-karyanya, berujar, berhati-hatilah terhadap kitab-kitab tersebut karena penuh dengan bidah dan menyesatkan. Kelompok Muhaditsun, menurut Masiknon, menolak pembedaan antara ilm dan aql serta pembedaan antara iman dan marifat yang dibuat oleh Al-Muhasibi, dan karena dia mengakui bahwa laf ayat suci adalah makhluk, dan terutama karena dia mengajarkan bahwa orang-orang yang terpilih tinggal di surga bisa berhubungan langsung dengan Allah, juga karena dia lebih suka, sebagaimana yang dikatakannya sendiri, membuat pembuktian-pembuktian yang tidak berdasarkan kebenaran formal dari isnad, namun berdasarkan signifikansi esensial dan pengaruh moral bukti-bukti tersebut terhadap para pembacanya. Reaksi dari para ulama sezaman Al-Muhasibi seperti yang dijelaskan di atas, tentu saja, merupakan sesuatu yang penting sehingga perlu diuraikan dengan lebih rinci. Ahmad bin Hambal sangat meyakini bahwa esensi Islam terletak dalam sunnah. Dia tidak hanya menolak spekulasi dalam persoalan-persoalan agama, namun juga melarang segala perbantahan atau argumentasi mengenai doktrin-doktrin religius. Di matanya Al-Muhasibi telah murtad kendati dia berperilaku layaknya Muslim Ortodoks, salaf karena dia membahas hal-hal yang pada masa itu tidak dapat dibahas. Sementara penentangan yang diberikan Ibnu Zura tampaknya lebih disebabkan oleh anggapan bahwa sebuah karya yang tidak memiliki sandaran tradisi merupakan karya yang tidak penting, tidak dapat dipercaya sekaligus mengandung banyak kesalahan. Ringkasan Masiknon tentang penentangan yang harus dihadapi Al-Muhasibi dari para muhaditsun, orang-orang yang harus kita anggap sebagai pemuka kaum muslim dan orang-orang yang memiliki pengaruh dalam kehidupan religius serta politik, sesungguhnya mengungkap adanya perselisihan antara kelompok Puritan dan kelompok mistik. Ketika Al-Muhasibi membuat pembedaan antara telem dan aql, antara pengetahuan dan intuisi, antara apa yang telah ditetapkan, mangul, dan hal yang bisa dipersoalkan, magul, sesungguhnya dia menerima senjata yang digunakan oleh kaum Mu'tazilah. Ketika Al-Muhasibi mengakui adanya perbedaan antara kepercayaan iman, dan pengetahuan, marifat, dia adalah seorang sufi. Namun ketika dia menganggap bahwa ayat-ayat Al-Quran, laf, adalah makhluk, Al-Muhasibi menyatakan bahwa posisinya sama dengan Mu'tazilah dan mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah makhluk dan tidak abadi, sementara apa yang terkandung dalam kata-kata tersebut, mana, berlaku selamanya dan kekal, gadim. Pertemuan langsung dengan Allah di akhirat merupakan klaim para penganut sufi. Eklektisisme dalam hadis seperti yang diamalkan Al-Muhasibi merupakan persoalan yang menarik minat kaum tradisionalis formal. Ringkasnya, para ulama ortodoks salaf pada masa Al-Muhasibi menganggapnya sebagai orang yang patut dicurigai terutama karena dia bukanlah bagian dari mereka,
dan karena dia masuk dalam daftar Mu'tazilah, serta karena ajaran tasawufnya sangat mewarnai seluruh karyanya sehingga dari sudut pandang sunnah dianggap lemah. Ibnu Hambal sampai-sampai membawa perselisihan dengan Al-Muhasibi ini menjadi pelarangan peredaran tulisan-tulisannya dan memaksanya untuk keluar dari Baghdad. Dia kemudian dipaksa oleh sejumlah pengikut fanatik Ibnu Hambal untuk hidup dalam pengasingan di Baghdad. Ketika dia wafat pada tahun 243 Hijriah, hanya 4 orang yang menghadiri pemakamannya. Tampak jelas bahwa Al-Junaid cukup berhati-hati dengan kecenderungan dan kegemaran Al-Muhasibi terhadap ilmu kalam teologi skolastik, yang menyebabkan kitab-kitabnya dicurigai oleh para pengikut mazhab Hambali. Dalam hal ini, Al-Junaid cukup berhati-hati terhadap ilmu kalam dan senantiasa mengikuti nasihat-nasihat dari paman sekaligus gurunya, As-Sagati. Meskipun secara alamiah Al-Junaid melakukan halwat, namun karena dia tetap menghargai reaksi orang banyak maka dia pun berada di jalan yang aman. Kehati-hatiannya tercermin dalam sebuah jawaban yang diberikannya atas persoalan tentang halwat. Mengenai persoalan ini dia menyatakan, keselamatan hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mencarinya, siapapun yang tidak menjadi penentang, siapapun yang meninggalkan dorongan untuk mencari pengetahuan yang dilarang oleh Islam.